Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kembali lagi nih si baju putih nih. Ya, bukan hanya menunjukkan hari baru di minggu yang baru, ya, tapi juga berharap bahwa hari baik, good days akan datang. Good days telah datang, kalau kata Ruben Amorim di pidatonya kemarin setelah pertandingan melawan Aston Villa di game pekan 38 Premier League. Gue nggak bikin reaksi pandangan mata karena gue lagi nobar ini F1 Grand Prix Monaco ya. F1 gue senang nonton F1 dan tim favorit gue Ferrari. Jadi di satu kafe ya sama-sama teman-teman juga yang senang olahraga F1. Karena ini kan Grand Prix Monaco kan salah satu seri yang bergengsi ya. Salah satu seri yang paling bergengsi di seri Formula 1. Jadi jalanannya itu kan jalanan perkotaan. Jadi agak sulit kalau lo untuk manuver-manuver balap melewatin itu agak sulit. Agak sempit jalurnya. Jadi kalau udah di depan, di row depan pada saat start biasanya kansnya itu udah 60-70% lah, tinggal strategi pit stop dan segala macemnya aja deh. Nah kemarin itu Ferrari si Charles Leclerc udah di posisi 2 tapi di gear depan kan, sedangkan Hamilton kena penalti jadi mundur 3 garis. Tapi hasilnya ya Ferrari hanya juara 2, sedangkan si McLaren menjadi tim juara satunya ya, finish pertama, bukan juara satu, finish pertama. Ya Ferrari ini hampir mirip-mirip dengan Manchester United sebenarnya. Udah lama nggak juara. Terakhir itu juara dunia pembalapnya itu 2007 Kimi Raikkonen. Udah datang pembalap-pembalap kelas dunia, Alonso, Vettel, kok pada gagal gitu ya. Sekarang lagi Hamilton. Jadi Ferrari ini mobilnya tuh selalu kenceng, dia kenceng mobilnya ya. Bisa jadi pada saat itu paling kenceng di antara semuanya. Tapi ada yang bilang tuh handlingnya ya agak berat gitu. Karena Ferrari ini ya khususnya tim-tim Italia gitu ya, atau orang Italia ya, ini bukan rasis ya. Mereka itu lebih menonjolkan yang penting tuh indah gitu. Wah gitu, keindahan gitu. Padahal dalamnya pada saat organisasi dalamnya kadang-kadang berantakan. Nah, itulah tuh Italia itu mobil-mobilnya. Timnas Italia kan juga begitu. Yang penting mobilnya menang, permainannya taktikalnya jelas, terlihat bagus. Tapi orang-orang di belakangnya gitu, organisasinya, petinggi-petingginya caur, korupsi gitu kan, skandal. Makanya sepak bola Italia itu naik turun. Kadang-kadang tiba-tiba giliran bagus banget, giliran jeblok banget. Nah itu tuh ya, tim Italia itu kayak begitu tuh. Dia mirip lah Manchester United itu dengan Ferrari, sama-sama merah lagi. Tapi pertandingan tadi malam kita akhirnya bisa memenangkan setelah bersekian lama nggak pernah menang ya. Tadi lawan Leicester City gitu kemenangannya di Liga. Menang di pertandingan terakhir melawan Aston Villa dengan skor 2-0. Dan sepertinya ya Ruben Amorim ini tadi malam itu memperlihatkan bukan sepertinya. Kayaknya Ruben Amorim itu pengen memberitahu bahwa strategi gue kemarin lawan Tottenham nggak salah loh. Karena strateginya itu mirip dengan yang kemarin final Europa League. Pemain-pemainnya aja ada beberapa yang diganti, yaitu yang salah satunya yang banyak menjadi dituding jadi biang kesalahan, yaitu Onana dan Luke Shaw. Satu lagi ya Euro diganti sama Lindelof, ya mungkin gak begitu terlalu beda banyak lah. Sedangkan 4 depan sama tengahnya sama. Jadi kipernya Bayindir, tengah backnya Maguire, Lindelof yang menggantikan Euro, Eden Hazard menggantikan Luke Shaw. 4-nya wingback kanannya Mazraoui, wingback kirinya Dorgu, tengahnya tetap Casemiro, Bruno Fernandes, depannya sama Amad Diallo, Mason Mount, Rasmus Højlund. Jadi kayaknya dia pengen nunjukin ke orang-orang bahwa strategi gue nggak salah kemarin. Pemain-pemain gue aja yang udah dikasih kepercayaan nggak bisa ngejalanin.
Ya di luar memang Aston Villa sih agak beda ya gaya permainannya sama Hotspur, sama bertahan agak pragmatis tapi enggak yang ala preman kayak Tottenham Hotspur gitu, bermain intensitasnya lebih tinggi, bermain keras ya, ngepresnya lebih kenceng gitu. Itu kan kemarin, tapi ini Aston Villa sih agak nggak begitu gitu. Karena dalam satu sisi mereka juga lagi mengincar kemenangan kan, untuk mereka punya atau bisa masuk di spot Champions League di musim depan gitu. Nah, 3 pemain yang nggak ada dalam squad, bahkan nggak ada dalam bangku cadangan, Andre Onana ya, Luke Shaw dan Garnacho, inilah 3 pemain yang sepertinya akan dilepas, dijual. Selain juga 3 pemain yang habis masa kontraknya, yaitu Lindelof, Eriksen sama Johnny Evans yang kemarin semua dikasih kesempatan bermain. Iya, babak pertama tuh seharusnya sih ya, sebelum kejadian kartu merah Emiliano Martinez, kita sih mestinya bisa menang 2-0. Cuma organisasi permainan lebih rapih lah ya, lebih rapi ya. Sekali lagi target man gak ada, yaitu benar-benar membuat kita sulit mencetak gol tuh masih. Tapi dari sisi permainan serangan tuh bagus gitu. Tenang, di serang balik juga di cover itu bisa ya, Eindhoven gitu. Gue semalam tuh ya, jadi kan karena habis nonton nobar ya, gue nonton di situ gitu loh, nonton di situ pakai handphone. Gue jadi ngeliat Eindhoven, gue jadi kayak sedih gitu. Aduh, kenapa kemarin bukan Eindhoven? Ya ini ya, jadi kaum kenapa-kenapi, kaum mendang-mending nih. Kenapa bukan Eindhoven gitu? Kenapa sih Luke Shaw diberikan kepercayaan, kok lu mainnya kayak gitu? Mainnya tenang, Eindhoven. Tacklingnya bagus, membaca situasinya bagus, visinya nggak ragu gitu. Ya tapi itulah, mungkin si Amorim pengen ngasih lihat nih si Luke Shaw nih, si pasien BPJS ini, giliran dikasih main pun juga ngaco, udah mendingan jual aja, lepas. Umur 30 kan. Ya di luar pas kemarin menit ke 45 ya, Højlund itu dijatuhkan oleh Emiliano Martinez. Banyak yang bilang, ya ilah si Dibu kenapa nggak didemin aja, mending kayak masuk aja gitu. Ya 50-50 sih, kalau dia lewat juga masih 50-50 gitu loh, tergantung seberapa kencang Højlundnya lari. Ya itu sih wajar kartu merah ya, wajar kartu merah itu. Udah jatuhin pemain di luar kotak penalti, udah diliatin dulu gitu, baru disikat gitu. Bisa aja lu masih protes-protes. Enggak lah, itu kartu merah. Tapi ya, gue kan lihat ya, pas begitu Emiliano Martinez kartu merah, kan dia keluar tuh, kan dia buka sarung tangan tuh, itu jari-jarinya panjang banget loh, jarinya tuh panjang gitu, tangannya lebar tuh, jarinya panjang. Gue mikirnya kemarin, coba seandainya kipernya Dibu Martinez, kayaknya golnya Brennan Johnson Tottenham Hotspur tuh masih teringat-ingat gitu, nggak mau dibahas tapi masih teringat-ingat. Itu kayaknya bisa deh ditepis kalau kipernya Emiliano Martinez. Kalau si Onana kan udah tangannya pendek, jarinya tuh lebar, begini lebar, tapi lu kalau lihat tangannya lebar, tapi kalau jari-jarinya lu lihat nggak begitu panjang. Refleksnya lambat lagi kan, jadi makanya dia kalau di Dibu Martinez ini kayak dapat kemarin nih gol Tottenham Hotspur nih, nggak jadi nih gol tuh. Ada yang bilang gini, ya yang bilang mau ganti Emiliano Martinez mau gantiin Onana dengan Emiliano Martinez, kayaknya lihat-lihat dulu deh, ngapain dia begitu coba maju nge-tackle striker. Kalau Onana kejadian kayak gitu bengong dia, refleksnya lama, jangan kan nabrak, dia apa-apain juga enggak gitu. Itu kan insting kiper, namanya juga mau defense. Jadi ya di babak kedua ya kita udah otomatis menguasai permainan. Aston Villa sempat colong gol ya, yang di Bayindir sebenarnya nggak nangkep dengan sempurna. Terus bolanya tendang sama strikernya Aston Villa, tapi memang wasitnya udah keburu niup fluid. Kalau wasitnya nggak niup fluid, terus itu ditendang gol, di VAR ternyata bolanya emang nggak disentuh sama Bayindir, ya bukan dalam keadaan dia udah menguasai bola, itu pasti golnya sah. Cuman
VAR itu tidak bisa mengintervensi sesuatu yang ditiup, nggak bisa. Ya, emangnya basket. Tadi gue mau nonton basket soalnya playoff New York Knicks lawan Pacers. Jadi kalau dari tiup, aturannya VAR tidak bisa mengintervensi. Gol pembuka akhirnya dibuka oleh Amad Diallo, ya, yang gue yakin ke depan dia akan masuk menjadi tim inti terus. Ya bayangin deh kalau Amad Diallo mungkin Kunya jadi nomor 9 atau jadi nomor 10. Setelah itu Amad Diallo juga yang dijatuhkan di kotak penalti oleh Ian Maatsen, sehingga penalti yang tadinya antara Lindelof, Evans atau Eriksen yang menendang, jadi sempat tunjuk-tunjukkan Johnny Evans gue siapa ya, akhirnya Bruno kasih ke Eriksen sehingga 2-0 ya kemenangan. Kan gue kemarin bilang kan, udah deh kalau sebagai penutup lo kasih deh kemenangan buat fans ya, sama Aston Villa, sama ya lo umumkan lah pemain baru itu Matheus Cunha. Dan bener akhirnya, makanya fans agak seneng dikit lah bahwa Matheus Cunha dilaporkan oleh Fabrizio Romano udah here we go dengan kontrak 5 tahun sampai 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun ya sampai 2031, dan Wolves akan menerima sebesar 62,5 juta pound secara cicilan. Sebenarnya cicilan juga nggak apa-apa sih, daripada lo ditawar kan. Nah, ayo daripada udah deh berapa sih 60 juta, ya udah gue bayar tapi nyicil ya gitu. Ya, karena kan lo juga bisa ngatur keuangan, lo akan ada duit masuk kok. Kan nggak mungkin Manchester United ngutang lagi masalah bayar pemain gitu. Maksudnya nunda pembayaran, pasti kan ada penalti segala macem, ditagih, debt collector gitu misalnya. Ya. Jadi ini menurut gue juga strategi pembelian yang bagus. Matheus Cunha sendiri pemain Brazil yang pernah gue bahas, dia sudah terbiasa dengan pola 3-4-3 ya. Jadi kayaknya Ruben Amorim ini udah memantau banget nih pemain ini. Oh ini cocok nih buat di ini gua. Pokoknya whatever you do lo mesti support gua untuk beli dia. Oke, selamat datang Matheus Cunha ke klub terbaik, terbesar, sahabat terbesar di dunia, terhebat di Inggris gitu menurut fans Manchester United. Dan kita menyelesaikan musim ini di peringkat 15 ya. Lo tahu peringkat 17 siapa? Tottenham Hotspur yang juara Europa League tuh, yang mau main di Champions League, dibantai sama Brighton 1-4. Gayanya Ange Postecoglou, ya season 3 lebih bagus dari season 2. Lo sadar gak? Tim lo mainnya udah kayak preman kampung gitu, nggak tahu main apa, polanya apa. Yang ada juga ngejok-gojokin lawan. Dengan kita meraih 42 poin dari 38 pertandingan ya, di 42 poin di belakang juara Premier League Liverpool. 9 kali kalah di kandang ya, dan kalah di Europa League melawan si Tottenham Hotspur tuh yang mau main di Champions League tapi peringkat 17. Ya udahlah. Dengan juga dalam satu season kita sudah bersama 3 pelatih, 3 manajer, Ten Hag, Van Nistelrooy, dan Ruben Amorim. Ya, setidaknya selesai musim ini. Survive lah. Ya. Kalau biasa dibahas kita sama teman-teman kan, syukur gak mati gitu kan, syukur gak mati. Ruben Amorim kan pidatonya dia pertama bilang minta maaf ya terhadap musim ini yang sangat mengecewakan. Gue kecewa juga dengan mengecewakan gue mengecewakan fans, kecewa juga dengan pemain. Terus dia bilang gini, waktu 6 bulan lalu gue datang ke sini, 3 pertandingan gue itu 2 kali menang, 1 kali imbang. Abis itu gue bilang ya, kata-katanya yang dia bilang bahwa badai pasti akan datang. Badai akan datang. Ya, bener nih, badainya terjadi nih dengan tadi perolehan yang dicapai gitu ya.
Tapi hari ini gua bilang hari baik telah datang. Ya, jadi ini komitmen dia terhadap fans bahwa ya mulai dari hari ini gua akan bawa nih ke arah yang lebih baik. Sudah ada hal yang baik akan terjadi. Kan dia bilang bahwa di musim depan kita harus 100% perfect memulainya, ya, gitu ya. Kita harus memulai 100% sempurna. Jadi nggak ada lagi tuh kekurangan di sisi inilah, kekurangan di sisi itulah. Ya termasuk salah satunya adalah penjualan dan pembelian pemain. Ya 3 pemain ini sih, Onana, Luke Shaw, dan Garnacho, yang udah dibilang suruh cari klub baru, ya kan, tengil sih gayanya. Abangnya ikut-ikutan. Ini tadi kemarin sebelum pertandingan istrinya udah bikin pasang status last match. Gak tau gak dipasang dia. Cuman kemarin dia ada gitu. Dan ya penonton biasalah, FIFA Garnacho, ya masih aja di lu-lukan orang kayak begitu. Perpisahan juga buat Lindelof, buat Christian Eriksen, ya, juga buat Johnny Evans, ya, yang dimana Johnny Evans itu pialanya lebih banyak loh dari Virgil van Dijk. Saya tahu aja, iyalah 4 kali juara EPL, 1 kali juara Champion. Virgil van Dijk 2 kali juara EPL. Dan 3 itu udah pasti akan pindah, ya, udah free transfer, ya, tidak akan ada panjang. Jadi kayaknya udah kebaca nih 6 nih pemain nih, 6 pemain nih udah mau keluar. Kemarin list gue berapa? 14. Berarti sisa 8 lagi nih. Apakah 8-8-nya juga akan di ini? Ya kita akan lihat nanti. Cuman Manchester United langsung bersiap-siap untuk bukan pre-season match. Ini post-season match, ya. Karena ini buat cari duit. Ibaratnya kita lagi cari duit, kita kan nggak dapet duit kemarin nih. Bisnis kemarin nggak dapet, bonus nggak dapet, ya. Akhirnya kita ngamen deh, ya, ke Malaysia sama ke Hong Kong gitu, ngamen, main gitu kan, dapat recehan buat musim depan, beli bola baru gitu kan, benerin rumput yang baru, ya syukur-syukur ada pemain yang harga 1 juta 2 juta bisa dibeli. Nah, jadi kita tanggal 28 ya, hari Rabu akan bermain di Malaysia. Nggak bisa nonton langsung ke sana karena ini kerjaan juga banyak juga, bentrok semua dengan segala macam. Kalau dipaksain ya sulit juga sih sebenarnya. Cukuplah nanti kita mungkin bisa reaksi pandangan mata dari sini, ya. Terus tanggal 30 mereka akan ke Hong Kong. Setelah itu akan dilakukan jeda. Jadi sampai 1 Juni sebenarnya masih bisa dibuka untuk pembelian pemain, transfer pemain, dengan 10 Juni didaftarkan, ya. Jadi 10 Juni didaftarkan karena 14 Juni itu ada FIFA World Club, ya. Nanti akan dibuka lagi bursa transfer tanggal 16 Juni dan ditutup 1 September 2025. Kita lihat nanti pergerakan Manchester United di bursa transfer seperti apa. Oke, jadi sampai itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Cukup lega, ya, season ini sisa Manchester United kali ini sudah berakhir, tapi seasonnya United belum. Masih lanjut season 2-nya. Oke, sampai nanti mulai musim baru akan berjalan. Di channelnya United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.